M. Suyuti. Tak lupa rektor periode sebelumnya Bapak Dr. Marwan Sadudin, yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana Insuri Ponorogo Bapak Dr. Johan Budiwan, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Insuri Ponorogo Bapak Dr. calon Dr. Samsudin, Ibu yang baru saja memperoleh gelar doktornya di Yunisma 2 bulan yang lalu, Bapak Dr. Mas Duki. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Seorang tokoh muda, dosen pasca sarjana Insuri Ponorogo yang disertasinya pada pagi hari ini akan dibagi kepada kita semua. Tadi sudah disinggung oleh baik Pak Rektor maupun Pak Johan, pendidikan Islam multikulturalis di Indonesia pada pagi hari ini akan dibedah oleh ahlinya, yaitu Bapak Dr. Mas Duki MPD. MSI nomor di catatan saya MPD. Saya nggak tahu yang salah catatan saya. MSI lah ya, MSI. Dr. Mas Duki MSI, masih sangat muda, lahir di Ponorogo 23 September 1982. Alamatnya Desa Kalimangu, Kecamatan Kalimangu itu dusun apa desa? Desa Kalimangu. Oh ya, ya silakan dikoreksi sendiri. Dusun Kalimangu, Desa Soko, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Jabatannya sekarang di Insuri adalah Ketua Penjaminan Mutu Insuri Ponorogo. Riwayat pendidikannya di MTS Al-Islam Gersan, kemudian di Pondok Pesantren Darul Huda Mayang Ponorogo, lalu S1-nya di STAIN Ponorogo, S2-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lalu terakhir di Universitas Islam Malang. Beliau yang akan membedah disertasinya tentang peta jalan pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Oke, langsung saja mari kita dengarkan pemaparan dari beliau, Bapak Dr. Mas Duki. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon diberi tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati guru saya, Bapak Dr. Marwan Sadudin, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Suyuti MAG, Rektor Insuri Ponorogo, Bapak Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Johan Budiwan, Ibu Nurul Malikah Kapolri Pasca Sarjana, Bapak Dr. Aswin Abdurrahman, yang kami hormati segenap sivitas akademika, kemudian rekan-rekan, adik-adik mahasiswa baru
maupun yang lama pasca sarjana Hifzuri Ponorogo. Hal yang sangat membedakan dan dikatakan Mas Jamal tadi baru 2 bulan dikatakan legal formalnya saya itu mendapatkan 2 tambahan huruf di depan itu tadi, Dr. D dan R itu tadi. Jadi satu-satu alasannya mungkin karena keahlian atau yang lain sebagainya, tidak. Saya masih sama-sama belajar. Karena bagaimana mungkin hanya karena disematkannya 2 huruf itu orang bisa menjadi pindah level akademisnya. Ya, secara legal formal ya. Tetapi secara yang sebenarnya saya yakin panjenengan Sudoyo ini yang tadi sudah diungkapkan, yang hafidz Al-Quran itu sudah lebih daripada S3. Cuman legal formalnya itulah memang yang belum ada. Nah, yang ini tadi kalau saya itu legal formalnya saja yang ada. Selebihnya itu ya amal soleh. Jadi selebihnya amal soleh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami sayangi, seperti yang diungkapkan oleh para pendahulu tadi dari Pak Suyudi, Pak Johan Budiwan, dan Mas Jamal juga, bahwasanya memang benar bahwasanya yang melatar belakangi pentingnya pendidikan yang dinamakan pendidikan multikultural itu ya perkembangannya yang dulu itu saja 5, sekarang ini akhir-akhir ini sudah menjadi 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi latar belakang inilah yang seharusnya yang menjadi penting, bahwasanya pendidikan multikultural itu perlu ditanamkan atau paling tidak menjadi mindset atau paradigma kita bersama. Ya, paradigma pendidikan, mindset guru-guru, mindset lembaga pendidikan, ataupun mindset kebijakan-kebijakan publik, baik itu negara, baik itu lembaga, dan lain sebagainya. Karena memang keadaannya seperti ini. Dan ini kalau dasar teologisnya pasti ya sudah ada. Ini adalah kehendak Tuhan. Bahwasanya keragaman ini kehendak Tuhan yang memang tidak perlu dibantah, dan kita tidak perlu berusaha untuk menyeragamkannya. Nah, pengalaman-pengalaman beragam inilah yang perlu dikemas, kemudian diungkapkan atau dibentuk atau diorganisasikan dalam lembaga pendidikan atau kebijakan-kebijakan yang lain. Pengalaman-pengalaman hidup dalam suasana yang beragam ini sangat berharga. Misalkan kalau pengalaman pribadi saya itu, saya itu tinggal di sebuah lingkungan yang plural. Jadi tidak, agamanya itu tidak satu saja. Jadi akan banyak bahasa-bahasa begini, misalkan kita akan biasa ketika Pak nanti datang ke rumah saya selepas Isya. Itu hal yang biasa bagi kita. Tapi ketika di lingkungan saya itu menjadi hal yang tidak biasa. Ataupun tetangga saya yang berbeda itu tadi berusaha mengungkapkan, Mas, benjing pulau aturi rawuh tenggalem tenggriya pulau, misalkan begitu. Ya apa-apa. Jawabannya sak dari pun imsak jam piro, sak dari imsak ini jam piro. Lek anu ya
Jadi yang dimaksud itu sebenarnya adalah selepas Isya, tapi yang diungkapkannya adalah sehabis Isya. Ya karena ini keterbatasan itu tadi. Nah, hal-hal bahasa-bahasa yang sederhana ini kalau tidak hidup di lingkungan yang plural dan multikultural ini tidak akan mudah habis. Misalkan kalau lingkungan kita seperti apa? Kalau insuri ini saya pikir ini masih sangat homogen lah. Jadi kalau pengalaman di insuri ini nanti ini belum multikultural. Kabeh ya songkoan, akeh sing padha songkoan. Kabeh cewek-cewek ya jilbaban kabeh. Songkoe emeng tulisane NU kabeh. Nah ini masih sangat mungkin. Jadi pengalaman ini yang perlu Nah, caranya seperti apa? Ya, insuri ini harus lebih multikultural. Salah satu caranya adalah mau tidak mau insuri ini harus naik menjadi universitas. Jadi tidak institut tapi universitas. Ini nanti akan menambah keragaman, akan menambah kepluralan daripada itu. Mesti boleh. Kalau ini jadi universitas macam mana? Ini orang jilbaban yang lebur ini. Jadi rok ini kan biasa Pak Johan ya. Jadi ketertarikan itu ya pertama-tama ya levelnya ya masih sangat sebetulnya ketertarikan yang sifatnya tipikalnya hormonal seperti itulah. Jadi itu mahasiswanya kok orang ceritakan ketertarikan hormonal Mas. Nah tapi nanti ya awalnya ya seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi nanti lambat laun nanti ketertarikan itu dinaikkan lagi levelnya. Saya itu dulu ngajar itu senengnya itu didelok sama apa nih senengnya ngajar dosen dulu malaikat. Jadi dosen ini pengen apa? Didelok apa mana senengnya apa? Bayare. Dia orang dulu malaikat. Bayare. Pak Johan. Ya itu masih tanda tanya. Ya tipikal-tipikalnya ya ketemu manusia belum membatasi berapa termin. Untuk termin yang pertama saya buka untuk 3 orang penanya. Kami silakan sebut nama dan asal. Monggo. Oke. 1 kepada Bapak Dr. Mas Duki MSI yang saya hormati dan Bapak Jamal, salam kenal dari saya. Perkenalkan, nama saya Titin Haryani. Saya lulus tahun 2002. Iya. Yang baru saya sampaikan dan saya tanyakan, tadi disampaikan bahwa memang keragaman yang ada di sekitar kita tidak harus kita lebur jadi satu untuk dijadikan satu keragaman baru, tetapi perbedaan dan keragaman itu bisa kita jadikan dalam satu keragaman lainnya. Yang ingin saya tanyakan, kalau itu dalam bentuk makanan, salad, itu mungkin enak dalam satu mangkok. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menjadikan satu keragaman, terutama perbedaan pemahaman, perbedaan keyakinan yang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip dalam beragama. Bukankah akan, kalau kita dijadikan satu bukan dalam bentuk peleburan, tetapi akan menimbulkan konflik-konflik baru
yang harus kita atasi, yang harus kita antisipasi. Seperti itu. Mungkin kalau di dalam dunia Islam itu kita akan siap, tetapi bagaimana dengan dalam agama-agama yang lain? Seperti itu, Materjun. Aku langsung sambung pertanyaan. Termasuk di MSI tadi masih dikatakan mudah. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dari Pacitan. Pertanyaan saya kaitannya dengan multikultural. Tadi juga disebutkan pluralisme. Permasalahan yang ada sekarang ini, masalah multi yang terjadi di masyarakat itu terkadang bukan hanya lagi perbedaan agama, ideologi, dan pemahaman-pemahaman yang lain, tapi pernah yang saya temukan itu multi di sini perbedaannya itu di partai, Pak. Di partai abang, hijau, biru, kuning, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang berbaju yang ada logonya hijau itu lebih diarahkan ke hijau juga. Itu yang terjadi. Terus mengatasi multi yang seperti ini bagaimana? Itu kan terdapat juga di masyarakat secara langsung. Memang masyarakat ini bukan politisi tapi terpolitisasi, dan ini terjadi di masyarakat benar. Dan bagaimana menurut Mas Dokter Mas Didi menghadapi hal yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Titin hari-hari dan Pak Zainuddin dan Pak Citan mempertanyakan dua, menurut saya hampir sama. Bang Titin tentang bagaimana mengelola keragaman untuk hal-hal yang sifatnya prinsip dalam agama, mengelola keragaman untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, urusan akidah misalnya. Nah, kemudian kalau Pak Zainuddin itu bagaimana mengelola keragaman dalam hal pilihan politik, mengelola keragaman dalam hal pilihan politik. Nah, bagaimana terhadap hal-hal itu akan dijawab oleh Pak Mas Doktor. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika keragaman itu bentuknya adalah semangka, apel, buah naga, itu mungkin enak rasanya. Tapi bagaimana jika keragaman itu dalam hal-hal yang lain, hal-hal yang prinsip yang dikatakan. Baik, jadi sama sebenarnya prinsip salad bowl itu tadi. Meskipun itu dalam hal-hal yang prinsip, ada etika-etika yang harus dilakukan. Ada kaidah-kaidah normatif teologis yang bisa dilakukan. Kalau tadi mungkin dikatakan cenderung di masyarakat itu begini diarahkan kepada yang sama. Kita kembali dulu, kita jangan membahas orang Islamnya, kita bahas Islamnya dulu, karena ini hal yang lain. Kita bahas Islamnya, kita bahas bagaimana Islam menghadapi tentang keragaman, baik itu budaya, bangsa, dan agama. Bukan jangan orang Islamnya. Kalau orang Islam dalam menghadapi keragaman itu lain-lain. Ada yang anti, ada yang begini. Nah, itu kita tinggalkan dulu. Kita lihat bagaimana Islam menghadapi keragaman itu tadi. Yang pertama sudah dikatakan secara dasar teologi sudah jelas bahwasanya
kita diciptakan dalam suku-suku bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Itu gerbangnya yang tadi kita bahas. Jadi itu sunatullah. Belum lagi nanti ditambah lagi bahwasanya sekiranya Tuhan itu mau menyatukan keragaman-keragaman yang ada di muka bumi ini, tentu itu adalah bisa. Dasar teologisnya. Akan tetapi Tuhan tidak seperti itu. Manusia akan tetap dalam sekat-sekat perbedaan. Ini dasar teologisnya. Artinya dari sini kita tahu bahwasanya keragaman ini, ketidaksamaan antara kita, antara orang yang di samping kita, antara tetangga kita, itu adalah takdir Tuhan. Tidak perlu diubah dan tidak perlu disamakan. Tidak perlu dipaksa untuk sama. Itu sunatullah. Ya, kehendak Tuhan itu seperti itu. Nah, dasar teologisnya, teologis normatifnya tidak boleh kita menghina sesembahan agama orang lain, karena itu akan berbalik kepada mereka akan memaki Allah dengan tanpa ilmu. Jadi ini rambu-rambu ketika hidup dalam keragaman itu tadi. Lah apa enak kalau beragam dan plural itu apa enak? Seperti halnya salat. Keragaman, ya kalau kita lihat enak-enakan saja lah. Punya kawan perempuan dalam satu kampus itu, satu kelas itu enak yang wajahnya itu seragam atau berbeda-beda. Ini yang cowok-cowok juga enak yang berbeda-beda, yang perempuan pun begitu. Punya kawan dalam satu kelas itu dengan wajah yang berbeda-beda, itu akan lebih mengasihkan daripada wajahnya sama semua. Wah, itu malah akan timbul keresahan yang lain. Masing-masing siswa itu kan mempunyai bakat minat yang berbeda. Mungkin dia di afektifnya yang lebih unggul, atau di psikomotornya, ataupun yang lain sebagainya. Nah, tentunya ini akan pendidikan bermasyarakat yang kita alami di masyarakat. Ya, keragaman multikultur di sini ataupun toleran yang di masyarakat, ketika kita sudah terjadi konflik yang ada di masyarakat, misalnya baik itu permasalahan budaya ataupun agama, itu ketika misalnya terjadi suatu konflik, pemecahan permasalahan itu seperti apa? Kita misalnya dari masyarakat awam yang langsung saja yang saya tanyakan tidak jauh dari pendidikan. Karena kami terjunnya langsung ke pendidikan. Nah, ini momen yang kami tunggu, yang intinya pendidikan Islam multikultural. Yang kami tanyakan di pendidikan kami, di lembaga kami, itu ada beragam ya. Ada yang hijau, ada yang biru. Dan yang kami tanyakan, bagaimana cara memanage yang simple dan lebih praktis agar anak yang backingnya dari macam-macam tadi agar menjadi satu wadah dan terkemas lebih baik yang disesuaikan dengan pendidikan karakter di WAU, moral knowing, moral feeling, dan moral action tadi Bapak. Jadi saya mohon dijelaskan bagaimana cara mengemas yang lebih indah, yang lebih simple untuk menciptakan agar anak tersebut tidak terbawa oleh backingnya masyarakat.
Jadi keluar lulus dengan wadah yang lebih indah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wina. Dina, Bapak. Oh, Dina. Dina. Pertanyaannya tentang Pak Saiful tadi, menyeimbangkan standar mutu pendidikan. Menyeimbangkan standar mutu pendidikan kaitannya dengan sangat beragamnya potensi dasar anak. Bagaimana menyeimbangkan itu? Potensi anak berbeda-beda, sementara standar mutu pendidikannya standarnya satu, begitu. Kemudian Mbak Anis, bagaimana mengelola konflik yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga Mbak Dina, tonggone Mas Doktor, bagaimana memanage perbedaan basic pilihan politik maksudnya ya, hijau biru itu tadi. Mengelola agar anak tersebut tidak terlalu terbawa kepentingannya tadi. Oke. Nah, seperti itulah Mas Dokter sudah sangat bisa merekam itu, tidak perlu saya ulang. Untuk menjawabnya kami persilahkan kepada Mas Dokter, Pak Dokter. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Samsul Bakri.